Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi saril azmani ibratan ahmadu subhanahu wa ta'ala ashkuru ala kulli ni'matin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul huda wa rahmah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Kita akan membahas yaitu fi fadilati du'a il jahri dalam surah Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi berdoalah kepada Tuhanmu dengan berserah diri, dan suara yang lembut, sesungguhnya Dia adalah Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan au ai dzawi tadarru'in wa khufyatin, yaitu dengan kelembutan, dengan kerendahan hati. Fa innal ikhfa dalilun alal ikhlas. Jadi ikhfa itu menyembunyikan. Jadi dengan kelembutan, dengan rendah hati, karena kita meminta kepada zat yang maha perkasa, kepada zat yang maha tinggi. Fa innal ikhfa dalilun alal ikhlas. Jadi kelemah lembutan itu dia menunjukkan kepada hati yang ikhlas. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al mujawizina ma umiru, jadi yang melanggar apa yang diperintahkan bihi fid du'a wa ghairi, jadi dalam doa. Jadi maksudnya kita meminta berarti meminta ke yang lebih tinggi dari makhluk, meminta ke Khalik. Itu menunjukkan kerendahan hati kita membutuhkan Allah. Ya, karena tempat bergantung dia. Al mujawizina ma umiru, jadi bukan melanggar. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang yang melanggar apa yang diperintahkan. Fit doa, yaitu di dalam doa. Jadi yang dimaksud melampaui batas itu berdoanya melampaui batas. Melampaui batas, nah ini akan diterangkan. Nabbah bila anad da'i yang bagi alla yatruba malayalik malayaliku bih karut batil anbiya wasu'ud ila sama. Jadi maksudnya di sini menganjurkan bagi pendoa, orang yang berdoa itu jangan meminta yang tidak pantas. Malayalik, jadi maksudnya sesuai yang dibutuhkan. Jadi dia misalkan meminta karut batil anbiya, minta seperti derajatnya Nabi Rasul, atau bisa naik ke langit, wasu'ud ila sama, itu tidak boleh. Atau hal-hal yang lain yang tidak cocok atau yang tidak pantas atau yang tidak masuk akal, itu tidak boleh. Jadi Allah yatlub, jangan minta sesuatu yang tidak pantas. Karut batil anbiya wasu'ud ila sama. Wakilah wasiyah fid du'a, jadi berteriak-teriak. Jadi berdoa itu sambil berteriak-teriak. Cuman kalau keras karena berdoanya berjamaah ya boleh-boleh saja, asalkan niatnya itu kerendahan hati. Dijelaskan wa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Jadi ada suatu hari itu ada suatu kaum yang ya'tadun, jadi melampaui batas dalam berdoa. Wahasbul mar, jadi cukup seseorang tuh ayakula. Jadi cukup seseorang. Jadi ada orang yang berlebih-lebihan, seharusnya itu cukup ayyakul Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qaruba ilaiha min qaulin wa amalin. Jadi yang paling bagus itu cukup berdoa, ya Allah, saya meminta surga dan dekatkanlah apa yang saya bicarakan dan apa yang saya lakukan mendekat kepada surga. Wa a'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amalin. Jadi sama juga kita meminta, jadi saya meminta berlindung jangan sampai masuk neraka, dan dekatkan pekerjaan yang menjauh. Jadi menghindari pekerjaan yang mendekati, pekerjaan dan perkataan yang mendekati ke neraka. Tsumma qara innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wan Umayyah bin Khalid bin Abdullah bin Asad. Jadi Umayyah itu Khalid bin Abdullah ini sahabat Rasul ya. Bisa disebut Abu Salamah. Jadi istrinya namanya Ummu Salamah. Jadi ketika meninggal di saat perang, nah ini menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaftih.
Jadi dari fataha dia. Fatah. Nah, jadi dari fataha. Jadi meminta, berarti ini artinya tolak. Rasul itu meminta kemenangan, dan orang muhajirin dahulu itu orang-orang yang susah, orang fukoro, sehingga doa mereka meminta kemenangan umat Islam atas orang kafir itu karena barokahnya orang fakir muhajirin. Jadi biso'ali kal muhajirin, yaitu dengan perantaraan doanya orang fakir dari golongan muhajirin. Bibarokati doahim, jadi berkat karena berkah doanya orang-orang fakir kaum muhajirin. Yaqulu Allahumma ansurna 'alal a'da. Jadi mereka meminta kepada Allah, jadi bantulah, berilah pertolongan kepada kita atas musuh-musuh kita. Bihurmati ibadika, yaitu dengan kehormatan hamba-hambamu al-fuqara. Jadi hamba-hamba yang apa? Hamba-hamba yang fakir. Siapa dia? Yaitu kaum muhajirin. Ibadikal fuqara'il muhajirin. Jadi dulu itu orang muhajirin itu fakir-fakir dia. Karena semuanya ditinggalkan, sampai mereka hijrah semua harta bendanya ditinggalkan. Sehingga ada golongan muhajirin, orang yang berhijrah, ada golongan ansor, orang yang membantu kaum muhajirin. Berarti muhajirin dan ansor itu orang-orang yang membantu menegakkan Islam di awal dakwah Rasul untuk menegakkan tauhid. Wa hadza yadullu ala ta'dhimil fuqara warrughbah fi du'aihim wat tabarruk biwujudihim. Dan ini adalah yang jadi berkahnya orang fakir ini menunjukkan yang pertama adalah pengagungan kepada orang-orang fuqara. Jadi mengagungkan orang fakir. Warrughbah fi du'a, dan Allah itu senang kepada doa-doa mereka. Wat tabarruk biwujudihim, dan adanya keberkahan. Jadi orang fakir itu jangan disingkirkan, tapi dirangkul. Karena apa? Bisa menjadi berkah, menjadi lahan kita untuk beramal dan bersedekah. Jadi buat tabarruk biwujudin, jadi selalu berbuat baik kepada mereka, itu namanya tabarruk. Kalau dulu itu dinamakan futuh. Jadi futuh dia membuka jalan. Jadi membuka jalan penyebaran Islam. Sehingga bukan istilah yang dipakai yang bagus itu bukan perang, jadi futuh. Selama dia mau bekerja sama meskipun tidak Islam tapi mau membayar pajak, ya berarti dia tidak dipaksa untuk memeluk. Jadi tegaknya dunia, adilnya dunia itu akan tegak selama ada 4 ini, yaitu ilmunya ulama, adilnya pemimpin, dan kedermawanannya orang kaya. Kemudian yang terakhir adalah doanya orang-orang yang fakir. Jadi selama ini berjalan, insya Allah keadilan dunia akan terjamin. Kalau tidak dengan kedermawanan orang-orang kaya, maka orang fuqara itu akan hancur. Siapa yang membantu mereka? Kecuali orang-orang yang kaya. Jadi kalau ada orang kaya yang pelit, orang fakir itu akan hancur. Bahkan orang fakir tidak akan berdoa dia. Walau la du'al fuqara la kharabatis sama wal ard. Jadi kan kalau tidak dengan apa? Dengan doanya orang fakir, maka kayak runtuh. Jadi seolah-olah langit itu runtuh dan bumi hancur gitu. Walau la adlul umara la aklan nas ba'dhum ba'du kama yaqulu dhibul al-ghanam. Jadi kalau tidak dengan keadilan umara dalam penegakan hukum, maka manusia sebagian dari kalian itu akan memakan sebagian lain. Jadi kayak hukum rimba saja. Yang kuat akan berkuasa. Meskipun yang kuat dia salah, tetap akan menindas yang lebih lemah dia. Jadi yang pertama adalah lurusnya dunia, yang keempat ilmunya ulama, kemudian adilnya para pemimpin, ketiga kedermawanannya orang kaya, dan keempat doanya orang-orang yang fakir. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalatha du'a da'awat mustajabah la syakka fina." Jadi ada 3 doa yang mustajab dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, da'watul walid liwaladihi. Jadi doanya bapak orang tua, jadi ayah kepada anaknya. Wa da'watul musafir, dan doanya orang-orang yang bepergian. Kemudian yang ketiga adalah wa da'watul madlum. Jadi doanya orang-orang yang tertindas, yang terzalimi. Diriwayatkan bahwa
pernah bersabda Rasulullah, ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Jadi takutlah kamu terhadap doanya orang-orang yang terzolimi, karena doa itu permintaan dia. Jadi permintaan orang yang tertindas kepada Allah itu tanpa hijab dia. Jadi begitu berdoa langsung tembus ke Allah. Bainaha wa bainallah hijab. Jadi enggak ada laisa bainaha wa bainallah hijab. Yarfa'u Allah fawqal ghamami wa yaftahu la abwabas sama wa yaqulu rabb wa izzati la ansurannaka walau ba'da hinin. Jadi meskipun sampai hari kiamat, jadi mereka tidak terhalang. Orang yang madlum itu doanya tidak terhalang awan, tidak terhalang lain, langsung terbuka dia. Karena Tuhan itu berkata, wa izzati, dan sungguh dengan kekuatanku, keperkasaanku, saya sungguh benar-benar akan menolongmu walau ba'da hinin, sampai tegaknya hari kiamat. Jadi meskipun sampai hari kiamat, jadi kalau orang yang madlum, orang yang terzolimi, dia doanya langsung tanpa penghalang. Jadi walaisa bainaha wa bainallah hijab. Jadi enggak ada penghalang antara doanya dan Allah itu, tanpa hambatan, jadi langsung sampai hari kiamat. Yakni la udiu haqqaka, saya tidak akan menghilangkan hakmu, wala arudda du'aaka, dan saya tidak menolak doamu, walau mado zaman tawil li'anni halimun, meskipun sudah berjalannya waktu yang panjang, karena sesungguhnya saya adalah maha penyantun. La'ajilu bi'uqubatil ibad fal'allahum yarji'una 'anil zulmi wadh-dhunub ila irda'il khusum wat taubah. Jadi sampai orang yang zalim itu berubah dia. Orang yang zalim itu berubah, menyesali dan menghilangkan. Jadi rela untuk menghilangkan permusuhan. Jadi ditunggu.